Shalom. Generasi muda adalah generasi anak panah di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan mengarahkan kehidupan kita untuk dapat memuliakan Dia. Selamat datang Sena, Sandy, dan istri. Ada yang lain? Puji Tuhan, kita bersyukur. Hari ini kita belajar firman Allah. Temanya adalah mengembangkan potensi diri. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, 27, dan 28, kalau kita baca bagaimana Allah menciptakan manusia menurut rupanya, menurut gambarnya. Dan kemudian setelah Tuhan menjadikan manusia, maka Tuhan berfirman, maka Tuhan memberkati. Dan kita lihat ayat yang ke-28, kita membaca bersama-sama yuk. 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian kita akan baca selanjutnya 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan telah menjadikan kita masing-masing dengan sebuah tujuan yang telah Tuhan tetapkan menurut rancangan Tuhan yang indah bagi setiap kehidupan kita. Dan demi untuk mencapai tujuan Allah, maka tentunya setiap kita penting untuk mengembangkan potensi diri kita. Firman Allah telah menetapkan kita sesungguhnya, Tuhan telah memberikan kepada kita satu firman yang memungkinkan kita untuk dapat menjadi penguasa, untuk menaklukkan bumi dan segala ciptaan yang telah Tuhan jadikan. Dan karena itu setiap kita pada dasarnya memiliki sebuah kemampuan sebagai pengusaha. Karena Tuhan menempatkan kita pada waktu itu manusia di Taman Eden dengan satu kewenangan dan kekuasaan yang diberikan untuk mengusahakan semuanya. Jadi pada dasarnya kehidupan kita memiliki sebuah potensi, sebuah kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa manusia ciptaan Allah yang memiliki potensi diri itu harus dikembangkan agar mampu menaklukkan bumi dan berkuasa atas semua ciptaannya. Jadi Allah menjadikan segala sesuatunya sebenarnya apa yang ada di sekitar kita sebagai bagian perlengkapan yang Tuhan taruh dan berikan untuk kita dapat nikmati, untuk dapat kita kuasai, untuk dapat kita taklukkan. Tapi seringkali manusia justru terbalik, bahwa manusia dikuasai semuanya itu. Nah, manusia seharusnya mampu menguasai. Dan demi supaya kita mampu bisa menguasai itu, maka tentunya kita harus bisa membawa diri kita menjadi orang yang ada di atas dari semua ciptaan Tuhan. Karena pada dasarnya manusia telah diperlengkapi Tuhan dengan potensi untuk menjadi penguasa, pengelola alam semesta. Tuhan berikan potensi, ada 3 potensi yang Tuhan berikan. Potensi intelektual, di mana kita dikaruniakan satu kemampuan untuk dapat menguasai seluruh alam semesta yang Tuhan berikan. Kita dikaruniakan juga satu kemampuan untuk dapat menguasai emosi, ya. Kita juga punya potensi spiritual
dengan keistimewaan kemampuan yang tidak dimiliki ciptaan yang lain, yaitu membangun relasi dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Jadi manusia memiliki intelektual, memiliki kemampuan emosi, dan juga memiliki sebuah kemampuan spiritual dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Ada beberapa tips bagi kita supaya saya dan saudara tidak hanya menjadi pribadi yang begitu-gitu saja, tapi menjadi pribadi yang mengalami progres kemajuan. Minggu lalu kan kita belajar tentang bergerak maju mencapai tujuan. Jadi kita diajar bagaimana kita bergerak maju. Tidak stay, tidak tinggal pasif seperti itu, tapi terus bergerak. Untuk bisa mencapai tujuan. Tujuan yang kita mau capai maupun tujuan Allah yang mau kita capai juga dalam hidup kita. Nah, yang pertama tentunya adalah temukan potensi apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan khususnya dalam konteks ini saya berbicara juga temukan potensi atau karunia rohani yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap saya dan saudara. Firman Allah berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi ketika kita lahir, kita memiliki sebuah potensi intelektual, potensi emosi, potensi spiritual, di mana kita diperlengkapi kesemuanya itu, ya. Dan masing-masing tentu berbeda. Kalau kita baca ayat ini selanjutnya, ada yang punya potensi mengajar, ada yang punya potensi melayani, ada yang punya potensi, punya kemurahan hati, bisa membagi. Ada potensi memimpin, jadi pemimpin. Ada potensi bernubuat. Ada potensi-potensi lainnya, karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kehidupan kita itu berdampak baik. Sehingga kehidupan kita itu dibawa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Gak cuma buat diri kita sendiri. Karena sebagai makhluk sosial, kita berhubungan dengan yang lain. Dan tentunya Allah ingin meninggikan kita sebagai umat yang percaya kepada Dia di antara semua yang lain yang tidak percaya. Nah, bagaimana kita membawa diri kita? Coba belajar temukan dulu. Masing-masing saya ini punya potensi apa sih? Gali potensi itu. Ada tes karunia yang bisa kita ikuti. Dari situ kita akan bisa mengerti bahwa saya punya potensi. Potensi intelektual semacam apa yang kita miliki? Ada orang yang punya kemampuan intelektual menghafal. Wah, hafalannya beda. Nah, kalau dia punya kemampuan intelektual menghafal, bisa jadi apa? Sarjana hukum, pengacara, atau hafalan-hafalan, ada banyak hal yang lain. Tapi juga ada mungkin kemampuan numerik. Angka, bisa jadi accounting, ya, finance, yang lain. Temukan potensi kita, juga potensi karunia-karunia yang ada pada kita, sehingga hidup kita ini kita bisa ngerti, kita bisa kembangkan. Ya, Tuhan ciptakan setiap kita unik, berada dalam rancangannya yang ajaib. Artinya Tuhan memiliki tujuan yang berbeda-beda bagi setiap kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk dapat menggali dan menemukan apa potensi diri yang kita miliki. Dengan menemukan potensi diri, khususnya karunia rohani yang kita bicarakan tadi, maka kita akan tahu apa yang bisa kita kerjakan, ya. Maka kita akan juga tahu bagaimana kita mengembangkan diri kita di dalam memenuhi rencana Tuhan. Jadi yuk koreksi setiap kita tanpa terkecuali, ya. Karena Tuhan tidak pernah menjadikan manusia hidupnya dalam keadaan yang sia-sia. Saya punya potensi, saya punya kemampuan mengajar. Jadi sebenarnya kalau saya
diberi terus kemampuan itu dan saya bisa mengembangkannya, maka mungkin saya akan bisa menjadi pengajar yang lebih baik di antara semua yang lain. Saya punya potensi yang lainnya apa? Ya, saya punya potensi memimpin. Jika saya mengasah belajar bagaimana diperlengkapi intelektual pengetahuan kita, ya, kemudian kita belajar lagi, lebih terampil lagi bagaimana melakukannya, ya. Kemudian kita juga diperlengkapi emosi, nggak cuma menjadi orang yang kemudian pinter tapi emosinya tidak terkendali, meluap-luap dan seterusnya, tapi juga punya kemampuan, kecerdasan spiritual kita, bagaimana kita punya itu. Sehingga hidup kita berimbang antara keduniawian dengan kerohanian yang seharusnya kita bangun, sehingga hidup kita tidak hanya fokus kepada hidup di dunia ini, tetapi hidup juga yang kita persiapkan di kekekalan nanti. Dengan begitu, maka kita akan menjadi orang yang sukses, nggak cuma di dunia, tapi juga sukses kelak di kekekalan. Ya, jadi pertama, sebelumnya kita temukan punya potensi apa. Tapi kalau sudah tahu, kita diamkan. Itu seperti perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1. Sikap orang sudah tahu dia punya 5, dia kembangkan. Menghasil berlipat menjadi 10. Saya punya 2, dikembangkan berlipat menjadi 4. Tapi yang 1 punya sadar, saya cuma punya 1. Tapi cuma beda sikapnya. Tapi sebenarnya bukan cuma jumlahnya masalahnya. Attitude kita bukan karena dia lebih banyak dapat saya jadi lebih semangat. Kemudian saya cuma sedikit 1 jadi saya nggak semangat. Nggak begitu. Karena ada perumpamaan lain yang juga menggambarkan masing-masing cuma terima 1. Yaitu perumpamaan tentang mina. Ya, serupa. Begitu. Masing-masing cuma dapat 1. Tapi dengan begitu orang tetap bisa kembangkan, tergantung attitude kita, sikap hati kita, bagaimana kita menerima ini setelah kita tahu. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, maka tentunya bagi kita bijaklah menggunakan waktu untuk mengembangkan diri. Setiap kita itu diberikan waktu yang sama, kita memiliki waktu 24 jam. Tapi ingat bahwa waktu itu memiliki keterbatasan. Pengkhotbah berkata pasal 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk bersenang-senang, ada waktu untuk begini. Ada waktu untuk itu, ada waktu ini. Jadi ada masa-masa di mana kita bisa juga berekreasi, tapi ada masa-masa di mana kita harus bersungguh-sungguh bekerja. Ada masa di mana kita juga bisa belajar, ada masa di mana kita bisa punya waktu bermain. Ada banyak hal segala sesuatunya. Tapi waktu yang terbatas yang Tuhan berikan semua sama ini tergantung sikap kita. Bijak enggak kita memanfaatkan waktu yang kita miliki 24 jam setiap orang sama. Tapi hasilnya nanti bisa beda. Ada orang yang melesat cepat dia naiknya. Majunya naik cepat, jadi orang hebat. Kenapa? Tiap-tiap waktu yang dia miliki itu dia pergunakan dengan maksimal untuk hal-hal yang baik. Tapi ada waktu yang kita miliki sama seolah-olah hari-hari begitu aja lewat. Nggak ada gunanya. Hidup kita sama dari hari ke hari. Dan akhirnya kita tidak menjadi siapa-siapa. Kita cuma menjadi orang yang seperti ini dari sekarang, dulu, dan yang akan datang. Kita mungkin bangga sama saya dengan Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Beda konteks, bukan itu yang dimaksud. Jadi yuk kita gunakan itu ya. Nah, firman Allah berkata begini dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 mengingatkan kita. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa
karena segala hal itu, karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Konteks ini mengingatkan, ayat ini mengingatkan kepada kita, terutama orang-orang yang muda, wah kita pergunakan, silakan kamu mau pergunakan masa mudamu untuk bersenang-senang, ya, untuk melakukan apa yang engkau inginkan, tetapi kembali diingatkan bahwa setiap kita itu satu ketika akan diminta pertanggungjawaban. Kita dibawa kepada pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang telah diberikan waktu kepada setiap orang masing-masing. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan hal itu. Nah, oleh karena itu mari kita lihat di sini, jangan membuang waktu untuk kesenangan sesaat. Investasikan masa muda kita. Sekarang umur kita masih ada sisa berapa? Kita baru usia sekarang berapa? Mari investasikan waktu kita tadi, masa muda kita untuk hal-hal ya yang penting, berguna, produktif. Mana yang prioritas hidup kita yang akan membawa kepada pengembangan diri kita sehingga hidup kita tidak cuma begitu-gitu saja. Tapi Tuhan mendorong setiap saya dan saudara agar hidup kita terus naik. Jangan juga naik begini cepat turun, tapi terus naik. Alon-alon asal apa itu? Kelakon ya. Iya. Pelan-pelan, tapi terus menunjukkan satu prestasi. Ketika saya punya waktu masa-masa di mana produktif pada waktu kerja, saya menunjukkan satu karir yang cukup baik. Paling tidak saya punya track record hidup saya berkarir ketika saya kerja baik. Ketika saya dipercaya bekerja, saya merasa bahwa saya bisa menggunakan hal itu. Waktu yang dipergunakan dengan baik. Dan tren karir yang saya bangun juga menanjak naik. Bahkan saya berkata dalam penilaian tiap-tiap tahun untuk menentukan kenaikan gaji, bonus dan lainnya, maka saya selalu mendapat nilai yang terbaik. Saya berani berkata kepada orang yang menilai, silakan cek track record saya ke belakang. Apa saya pernah dapat nilai yang buruk? Kenapa saya bisa melakukan itu? Dari saya nggak mampu begini, nggak mampu begitu, dari saya cuma begini, tapi kemudian bisa begitu. Karena attitude saya belajar. Bagaimana saya menerima tantangan apa yang ada. Waktu kesempatan tidak pernah datang seperti yang kita inginkan. Ketika kesempatan itu datang, kita harus manfaatkan dan pergunakan. Terimalah selalu segala sesuatu, apalagi jiwa muda, sebagai sebuah tantangan hidup kita. Jangan kita mau hal yang mudah, karena hal yang mudah itu nilainya gampang. Semuanya itu cuma saat. Tapi kita bisa berani bayar harga, kita berani investasikan waktu kita untuk menata hari depan. Orang-orang yang sukses adalah orang yang berhasil mengelola waktu. Seefektif dan seefisien mungkin untuk memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin. Prinsip ekonomi. Kita spend, kita keluarkan hal yang sedikit untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Kalau kita investasikan di waktu sekarang ini, di masa muda, yang akan kita tuai nikmati itu nanti ke depan. Selagi bisa mampu sekarang, ketika kita tidak lagi punya kemampuan, kita tinggal menikmati, menuai apa yang sudah kita investasikan di belakang. Tapi kalau tidak, kita nggak akan bisa
siap untuk menjalankan kehidupan ke depan lebih baik. Sayang kalau kita tinggalkan atau kita habiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak membuat diri kita berkembang. Jadi ingat, waktu yang sudah berlalu tidak dapat diubah. Jadi setiap waktu yang kita pakai, kita gunakan, kita manfaatkan, nggak ada kesempatan untuk bisa dikoreksi. Kalau kita salah, kalau kita sudah habiskan waktu, ternyata umur saya sudah sekian. Ada banyak yang belum saya kerjakan. Kita nggak bisa menyesal, kemudian minta waktu ulang, menata kembali dari awal. Terbatasnya waktu yang kita miliki, ketidakmampuan untuk merubah apa yang sudah lewat, seharusnya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu yang ada, kita bijak pergunakan itu. Supaya tidak ada wasting time. Tidak ada sesuatu waktu yang terbuang. Anak-anak muda, Excel yang masih muda, manfaatkan waktu. Ketika kita ada kesempatan itu, bangun ke depan. Masa depan yang cerah, masa depan yang baik, itu tidak hanya kita dapat dengan mudah, seperti kita dapat hadiah. Kita harus menatanya dari awal. Harus. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan katakan, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, supaya kita mengobarkan. Kobarkanlah. Hidupkan, galakan, nyalakan. Kalau dibilang kobarkan, itu nanti akan jadi impartasi, kena semua yang lain. Berdampak. Kobarkan, terus kobarkan. Enggak matikan, tapi hidupkan itu. Hidupkan itu. Yang ketiga, bagian akhir, selain kita temukan, setelah temukan, kita manfaatkan waktu dengan bijak, maka kita terus harus belajar dan melatih. Karena orang yang tidak belajar dan melatih, kalau pisau yang kita pakai awalnya tajam, lama-lama pasti muntul kan ya. Betul nggak? Ibu-ibu yang biasanya di dapur tahu tuh. Gitu. Kan pasti ada waktu kita harus asah lagi. Gunting pun sama. Awal pertama kita beli tajam, tapi lama-lama dia bisa muntul. Gitu loh. Supaya dia tajam terus, ya diasah. Demikian pun dengan kemampuan potensi di dalam diri kita. Kalau kita tidak belajar, kita tidak melatih, kita tidak akan bisa mengembangkannya. Jadi, selagi kita masih punya kesempatan belajar. Karena belajar itu adalah sekolah kehidupan seumur hidup. Seumur hidup. Yang tua tidak merasa saya sudah tua. Hidup ini berputar, berjalan. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tentu kita bisa belajar dari kesemua hal itu. Di samping dari dunia pendidikan, kita diajar di bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi juga kita pelengkapi diri dengan pengetahuan lain melalui buku-buku yang kita baca. Kemudian juga kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain, maupun kita belajar dari pengalaman hidup kita sendiri. Kita bisa belajar dari keberhasilan yang kita dapat. Kenapa ini bisa berhasil? Apa kunci keberhasilan itu? Kenapa saya gagal? Dan bagaimana saya harus mencegah supaya ke depan saya tidak gagal lagi. Saya pernah terbuang waktu sia-sia pada waktu saya 3 bulan bekerja, ditawarin pindah dari bagian komputer EDP ke bagian sales. Saya nggak mau, saya tolak kesempatan itu karena saya belum mengerti bahwa ternyata itu menjadi peluang yang membuat jalur karir menjadi meningkat cepat. Ketika diberikan kesempatan itu kepada orang lain, saya cuma menyaksikan,
ternyata dia melejit cepat naik karirnya sampai manajer dan GM, sementara saya begini-begini saja. Saya menanti kesempatan pada waktu itu supaya saya bisa dapat juga kesempatan lain. Tapi saya tunggu dari tahun ke tahun saya tidak dapat. Tapi ketika saya dapat kesempatan itu, maka saya langsung punya attitude yang sudah belajar. Belajar, oh ternyata dari pengalaman. Kalau kita sia-siakan kesempatan yang ada, maka kita rugi. Maka ketika ada kesempatan lagi saya dapat, enggak saya tolak. Langsung saya terima. Dan saya berkata, saya terima sebagai tantangan. Dulu saya disuruh jadi sales, saya kagak mau. Sekarang saya jadi manajer salesnya, saya mau. Bukan mau karena saya posisinya lebih tinggi, tapi karena saya sudah belajar. Setiap momen kesempatan itu tidak bisa datang pada waktu yang kita inginkan dan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Belajar. Nah, kemudian juga kita belajar di sini bahwa ada 3 aspek potensi diri yang perlu kita kembangkan. Yang pertama seperti yang tadi awal, bahwa manusia telah diperlengkapi dengan satu potensi intelektual. Agar kita mengasah intelek kita, maka kita harus perlu lihat dari sisi aspek kecerdasan intelektual atau IQ kita. Orang-orang yang tidak mau belajar di sekolah rugi sendiri. Saya tuh menyesal seumur hidup ketika saya masih usia belasan. Saya diberi kesempatan sama orang tua keluarga untuk les bahasa Mandarin. Dipanggil guru bahasa Mandarin private untuk saya belajar. Tapi waktu itu pengaruh pergaulan saya merusak saya. Kenapa? Karena saya bergaul dengan orang-orang yang kemudian menimbulkan fanatisme bagi saya menjadi orang Cina. Maka saya nggak suka ngomong bahasa Cina, apalagi belajar bahasa Cina. Tapi ternyata saya rugi besar, karena ternyata orang yang mampu bisa belajar bahasa Mandarin, potensi karir lebih cepat, lebih hebat. Rugi besar. Penyesalan seumur hidup yang nggak bisa saya ulangi lagi untuk memperbaikinya. Banyak. Nah, kecerdasan intelektual ini harus diasah. Kita nggak cukup jadi begini saja, kita terus mengembangkan kemampuan. Ada banyak orang yang nggak cuma cukup belajar di bangku sekolah pendidikan, tetapi dengan membaca buku banyak kekayaan yang dia peroleh, tulisan orang-orang, wawasan yang diberikan, cara orang berpikir tentang bagaimana ke depan dia membangun masa depannya, kita bisa lihat banyak kisah orang-orang sukses. Itu dunia. Tapi di kekristenan juga sama. Satu tokoh dalam slide saya terakhir itu, tapi saya nanti balik lagi, ada 2 tokoh yang saya tampilkan, Musa dan Yusuf. Kalau kita kembali kepada Musa melatih kecerdasan intelektualnya atas penentuan Tuhan, maka Musa pada waktu itu mengalami situasi, kondisi yang tidak dapat dipilih oleh dirinya, tetapi pada waktu itu mengalami sebuah ancaman pembunuhan anak-anak kecil, dan orang tuanya coba menyembunyikan dia dari potensi akan kematian pembunuhan tadi. Nah, dimasukkan ke keranjang, diarungi ke sungai, kemudian atas penentuan Tuhan juga, karena Tuhan punya planning hidup kita, maka akhirnya ditemukan pada waktu itu oleh putri Firaun yang sedang mandi. Maka diambil dan diangkatnya lah menjadi anak angkat. Waktu diangkat menjadi anak angkat, dia mengalami proses pendidikan kecerdasan intelektual, mengalami 4
40 tahun waktunya dari 120 tahun umurnya untuk dilatih di istana Firaun. Diperlengkapi dengan ilmu luar biasa. Terus dia berkembang menjadi orang yang hebat secara intelek. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kecerdasan intelek itu adalah pengetahuan dan keterampilan, soft skill dan hard skill. Kita nggak cuma pinter di teori, tapi kita juga harus terampil dalam praktek. Karena itu yuk asah keterampilan kita. Karena keterampilan kita juga akan bermanfaat ke depan. Karena itu ketika ada kesempatan diberikan untuk melatih, belajar melatih, kemampuan kita kembangkan. Orang-orang yang bisa jadi ini dari nggak bisa main drum, jadi bisa main drum. Kenapa? Cemplungin. Dan mau dicemplungin untuk belajar. Saya belajar keyboard. Saya belajar. Saya panggil guru les private sampai pada masuk level 2. Tapi karena saya nggak cemplung dalam pelayanan musik, maka semua yang saya dapat hilang. Apa yang saya pelajari, saya nggak bisa. Kenapa? Nggak melatih keterampilan. Hard skill saya. Soft skill bekal diajari. Seperti ini dan seperti itu. Tapi nggak ada artinya. Nah, kita coba latih itu. Karena itu akan bermanfaat buat kita. Kemudian juga emosi, kecerdasan emosi, EQ kita. Ini orang seringkali fokus di yang pertama, IQ-nya. Oke, bagus. Orang-orang tua juga sama. Anaknya fokus kepada yang pertama. Tapi yang kedua seringkali enggak. Seringkali anak, bisa ngadat, ngambek, dan seterusnya. Saya punya keponakan satu yang autis. Jadi setiap kali bisa emosinya meluap luar biasa. Jadi kalau dia mau minta apa yang dia minta, dia harus dapatkan. Tapi waktu minta handphone baru dibeli. Kadang kalau lagi dia marah, dibanting tuh handphone. Rusak handphone, minta lagi sama orang tua. Siapa yang gak kesel? Lu kira bapak moyang lu kaya? Kadang kita ucapkan seperti itu. Nah, orang kenapa? Emosi gak cerdas. Musa juga begitu, diasah Tuhan, dilatih. Musa belajar. Pada waktu setelah 40 tahun belajar kuliah di istana, dia menyadari panggilan hidupnya bahwa dia seorang Ibrani, Yahudi. Dan karena itu maka Tuhan bentuk lagi proses hidupnya. Sebelum ia jadi pemimpin yang besar, membuat kitab Taurat, ketemu Tuhan luar biasa, dan seterusnya. Proses hidupnya kita lihat. Musa tokoh yang besar. Tapi diproses, ngalami kecerdasan emosi. Waktu dia lihat pertengkaran orang Mesir sama orang Ibrani, sebagai orang Ibrani juga nasionalismenya mulai muncul, tapi emosinya tidak terkendali. Sehingga orang Mesir itu dibunuh. Hasil perbuatannya coba disembunyikan. Yang dibunuh tadi ditutup dengan pasir. Tapi bau busuk gak pernah bisa disembunyikan. Pasti ketahuan juga. Waktu ada saudaranya sama-sama Ibrani bertengkar, dia coba melerai. Baik, tapi Tuhan latih lagi. Dibawa sampai harus mengembara ke Midian, jadi gembala, dan seterusnya. Diproses luar biasa. Mengalami satu pembelajaran kecerdasan emosi. Tapi yang udah belajar begini aja Musa masih gagal. Masih gagal loh. Ya kan? Yang membuat Musa gak bisa masuk ke negeri perjanjian. Gara-gara dia gak kuasai emosi, marah banget. Sama orang Israel yang bikin kesel. Sampai gunung batu itu dipukul lebih daripada yang ketentuan Tuhan. Dan yang ketiga, Musa juga mengalami waktu itu 40 tahun Tuhan proses.
di padang gurun. Dan 40 tahun kemudian baru Tuhan tampak diri di semak belukar. Itu awal pertama. Pada waktu itu Tuhan menampakkan diri untuk memanggil Musa. Di sini Tuhan punya rencana bahwa Musa, sekarang kecerdasan spiritual Musa dibangun. Bagaimana ia diperkenalkan membangun hubungan dengan Tuhan. Diproses terusnya. Kecerdasan spiritual itu bagaimana kita ini, kalau yang tadi emosi adalah kelola emosi, perasaan, pikiran, kehendak, keinginan, agar kita menjadi orang yang mampu menguasai diri. Kecerdasan spiritual itu akan membuat kita juga bisa memaknai, mengerti setiap kejadian kehidupan yang kita alami. Ya, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Dari situ kita bisa belajar. Kecerdasan emosi spiritual juga akan memampukan kita bisa memanfaatkan sumber daya spiritual iman kita dan lain sebagainya dalam memecahkan setiap persoalan kehidupan. Ya, kemudian juga punya moral yang baik, berbudi luhur. Kita juga bisa mengamalkan karunia rohani yang kita miliki setiap kita, sehingga kita menjadi orang yang berkembang. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita tidak akan begitu-gitu saja, tapi terus dibawa semakin naik. Nah, karena itu kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu dalam hidup orang percaya agar mampu mengembangkan potensi diri dan hidup berguna bagi pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Yusuf pun sama. Semua orang-orang yang berhasil itu tidak melalui kehidupan yang mudah, dalam proses pembentukan yang luar biasa. Nah, saya dan saudara didorong agar mampu bisa mengembangkan diri, belajar, berlatih, mengasah kecerdasan intelektual kita, kecerdasan emosi kita, dan kecerdasan spiritual kita. Kita manusia yang punya keistimewaan membangun hubungan. Musa membangun hubungan. Dari pertama ketemu di semak belukar, tanggalkan kasutmu karena tempat yang engkau berdiri itu tempat kudus. Sampai meningkat kecerdasan spiritual Musa bisa mendengar Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bahkan bertemu berhadapan dengan Tuhan. Jadi mengalami, bahkan dikatakan Musa satu-satunya sahabat Allah ya yang berbicara pernah melihat muka dengan Tuhan. Kecerdasan spiritual Musa meningkat naik, diasah. Demikian pun juga kita. Kerohanian kita harus terus diasah, meningkat, mengalami keintiman dengan Tuhan. Sehingga ada banyak hal-hal yang rohani kita ini yang Tuhan telah taruh, itu meningkat. Kemampuan spiritual kita baik, kemampuan emosi kita baik, kemampuan intelektual kita baik, kita menjadi orang yang super, luar biasa. Mau? Tergantung kita. Kalau kita mau, yuk. Ini kesempatan. Tuhan beri waktu bagi kita. Selagi kita masih hidup, kita punya kesempatan. Karena itu mari kita gunakan waktu kita, tidak satu pun yang sia-sia. Sebagai kesimpulan yang pertama, masih ingat poin pertama apa? Ya, gali. Temukan potensi diri. Pahami diri sendiri. Kalau kita nggak ngerti, percuma. Kenali diri. Jangan berkata, lu nggak tahu siapa gua. Nah, lu sendiri siapa? Tahu nggak? Nanya orang, saya karunianya apa sih? Lah, kamu yang tahu diri kamu aja nggak kenal, nggak tahu diri kamu, bagaimana orang lain bisa lebih tahu daripada kamu? Kedua, bijaklah, gunakan waktu. Jangan pernah ada wasting time. Manfaatkan setiap detik, menit, jam untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan yang ketiga, latih, belajar dan latih. Dengan begitu, maka semua potensi yang ada dalam diri kita akan berkembang. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri.